Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi kelas 12 tentang dinamika kerjasama antar negara. Pada video kali ini kita akan membahas kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia, yaitu khususnya dengan negara Tiongkok. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Tiongkok yang sering disebut sebagai negeri tirai bambu beribu kota di Beijing. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahnya adalah presiden dan saat ini diduduki oleh Xi Jinping. Mata uangnya adalah yuan. Untuk Januari 2025 ini 1 yuan Cina sebesar Rp2.233. Lagu nasionalnya Barisan Para Sukarelawan dan pakai zona waktu Cina hanya 1 zona waktu. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina itu dimulai pada 13 April 1950, sempat dibukukan tahun 67 karena peristiwa G30 PKI, namun diaktifkan kembali 8 Agustus 1990. Cina itu seharusnya dibagi menjadi 5 zona waktu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Namun, pemerintah sana hanya memilih 1 zona waktu dan itu kebetulan sama dengan waktu Indonesia bagian tengah. 1 zona waktu Cina tersebut adalah UTC plus 8 dan sering disebut sebagai waktu Beijing. Alasannya adalah untuk menyamakan jadwal kerja nasional dan agar berita dapat disiarkan ke seluruh negeri dalam waktu yang bersamaan. Namun ternyata hal ini tentu menimbulkan beberapa kejanggalan, antara lain tentang waktu matahari terbit dan terbenam. Di ujung timur Cina, kota Fuyuan, provinsi Dongbei, ini matahari itu terbit pada pukul 05.06. Ini pada saat matahari di garis khatulistiwa ya, dan terbenam pada pukul 17.16. Ini lebih cepat 1 jam dari kota Beijing, ibu kota negara Cina. Namun di ujung barat negeri tirai bambu tersebut, di negara atau di provinsi Xinjiang, kota Wukia atau distrik Akto, itu matahari baru terbit pada pukul 9 dan terbenam pukul 21. Bahkan di musim panas, matahari terbitnya itu bisa pukul 11 dan matahari terbenamnya bisa pukul 11 malam juga tentunya. Cina adalah negara dengan terluas ketiga di dunia ya, 9,6 juta kilometer persegi di bawah Rusia dan Kanada. Lokasinya berada di Asia Timur dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Cina berbatasan dengan Mongolia dan juga dengan Rusia. Di sebelah timur, berbatasan dengan Korea Utara. Kemudian dengan Laut Kuning, Laut Cina Timur. Di sebelah selatan, Cina berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dengan Laos, Vietnam dahulu, dengan Laos, dengan Myanmar. Kemudian berbatasan dengan India, berbatasan dengan negara Bhutan, dengan negara Nepal. Di sebelah barat, Cina berbatasan dengan Pakistan, dengan negara Afghanistan walaupun kecil, dan kalau kita perbesar, ini negara Afghanistan berbatasannya dengan Cina provinsi Xinjiang. Kemudian berbatasan juga dengan negara Tajikistan, dengan negara Kyrgyzstan, dan juga dengan negara Kazakhstan. Inilah 14 negara yang berbatasan langsung dengan negara Cina. Keadaan alam Cina adalah negara yang sangat beruntung karena dilalui oleh 2 sungai terpanjang di Asia. Sungai yang pertama adalah Sungai Huanghe yang banyak membawa lumpur dan membuat wilayah timur Cina ini sangat subur. Yang kedua adalah sungai terpanjang di Asia, Sungai Yangtze. 3, masih ada Sungai Amur yang ada di timur laut, dan yang keempat adalah Sungai Mutiara di Cina Selatan. Di luar sungai-sungai panjang tersebut, Cina juga terdapat pegunungan-pegunungan yang tinggi dan ekstrim. Ada pegunungan Tian Shan di barat laut, ada pegunungan Kunlun di tengah barat, pegunungan Himalaya, batasan dengan India, pegunungan Kincheng yang ada di Cina Tengah, di Chengdu, dan pegunungan Nanling yang ada di Cina Selatan. Dari kondisi dataran rendah atau lembah sungai dan pegunungan tersebut, maka keadaan alam Cina bisa dibagi menjadi 6, yaitu bagian utara, bagian timur laut, kemudian bagian timur yang sangat subur, bagian selatan dataran tinggi dan juga pegunungan, bagian barat daya dataran tinggi Tibet dan pegunungan Himalaya,
serta bagian tengah dan barat yang berupa gurun Gobi dan pegunungan Tian Shan dan Kunlun. Kita lanjutkan iklim Tiongkok. Tiongkok memiliki iklim yang lengkap mulai dari iklim tropis yaitu di Pulau Hainan di Yunnan Selatan hingga iklim subtropis, iklim muson, iklim sedang sampai iklim subarktik. Di luar itu Cina memiliki 4 musim yaitu musim semi, musim panas, musim dingin dan juga musim gugur. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga Mei hingga September dengan mayoritas hujan ada di Cina Selatan dan Tenggara. Angin muson mendominasi iklim di Tiongkok. Kemudian perubahan iklim di Tiongkok juga sangat ekstrim. Pada saat musim panas terjadi suhu terpanas, puncaknya adalah di Shanbao pada tahun 2023 sebesar 52,2 derajat Celcius. Namun di musim dingin, di titik paling utara di kota Mohai City ini, suhu terdingin mencapai minus 53 derajat Celcius. Kita lanjutkan demografi Tiongkok. Tiongkok memiliki demografi terbesar di dunia, namun dalam 3-4 tahun terakhir ini sudah disalip oleh India, dan saat ini Tiongkok menempati peringkat kedua di dunia dengan total populasi sebesar 1,4 miliar jiwa lebih. Namun mayoritasnya Cina karena negara komunis tidak beragama. Agama yang lain ada Buddha, Kristen, Islam, dan lain-lain. Etnik mayoritas di Tiongkok adalah bangsa Han, dan perkembangan penduduk Tiongkok bisa digambarkan sebagai berikut. Terus mengalami penurunan sejak abad ke-21 ini mulai tahun 2020-an. Bahkan tahun kemarin puncaknya penurunan pertumbuhan penduduk Tiongkok itu mencapai puncaknya sebesar 0,15%, sehingga dalam 1 tahun turun 2 juta jiwa. Mengapa penduduk Tiongkok ini turun? Ini adalah dampak kebijakan satu keluarga satu anak pada tahun 1970. Kemudian angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Keadaan gamophobia dan child free yang membuat Tiongkok hingga sekarang mulai mengalami penurunan penduduk. IPM negara Tiongkok tergolong sangat tinggi, namun di Asia bukan yang tertinggi ya, dan usia harapan hidup juga tinggi sekali 78,6 tahun bandingkan dengan Indonesia yang baru 72 tahun. Kita lanjutkan keunikan dari penduduk di Tiongkok. Secara khayal dijumpai garis Hu. Apa garis Hu itu? Adalah garis khayal yang membelah Tiongkok menjadi 2 bagian. Bagian barat yang jarang penduduk dan bagian timur yang padat penduduk. Garis ini ditarik dari kota Haide di provinsi Heilongjiang sampai ke kota Tengchong di provinsi Yunnan. Dan garis ini dibuat pertama oleh demografer Hu Guanyong pada tahun 1935. Garis ini menggambarkan kondisi penduduk di Tiongkok, di mana hampir 100% penduduk Tiongkok hanya mengumpul di sebelah timur garis Hu. 94% penduduk di sini, padahal wilayahnya hanya sekitar 43%. Keadaan ekonomi Tiongkok memiliki PDB terbesar kedua di dunia. Dan beberapa tahun ke depan diprediksi akan segera menyalip Amerika, akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Inilah PDB Cina nomor 2 bandingkan Indonesia. Indonesia sebenarnya adalah raksasa Asia Tenggara, namun di dunia kita berada di peringkat ke-16. Cina di peringkat kedua, beberapa tahun ke depan akan segera naik ke peringkat pertama. Per kapita Cina juga jauh di atas Indonesia, 2,5 kali Indonesia, sekitar 12.750. PDB Cina itu 50% disumbangkan dari sektor jasa, kemudian 40% dari sektor industri, dan pertanian menyumbang 8% PDB Cina, walaupun pertanian di Cina sudah sangat maju dan dengan teknologi yang tinggi. Kota-kota besar di Cina, yang pertama adalah kota Shanghai, kota terbesar, pusat ekonomi dan bisnis, pelabuhan terbesar, dan di sini juga terdapat gedung tertinggi kedua di dunia di bawah Burj Khalifa yang ada di Dubai. Kota terbesar kedua adalah Beijing. Beijing ini sebagai ibu kota negara Cina, pusat keuangan terbesar, kemudian juga terdapat stasiun atau kereta bawah tanah terpanjang dan tersibuk di dunia. Bahkan di Beijing dan sekitarnya terdapat pusat-pusat kebudayaan yang sudah menjadi cagar budaya dunia UNESCO. Yang ketiga ada kota Guangzhou. Kota ini terletak dibelah oleh Sungai Mutiara dan sebagai kota budaya, juga kota kerajinan dan juga kota perdagangan.
Yang keempat, sebelah timur Guangzhou ada kota Shenzhen. Inilah kota yang mirip seperti Silicon Valley-nya Amerika Serikat. Karena di situ banyak diproduksi semikonduktor, chip, dan sebagainya. Yang kelima, kota Tianjin. Kota yang terletak sebelah tenggara Beijing ini adalah disebut sebagai kota industri dan kota keuangan. Berikutnya, yang keenam, kota Chengdu. Kota yang mendapat julukan sebagai kota panda dan sekaligus sebagai kota gastronomi karena pusat kuliner di negara Cina ini adalah satu dari dua kota yang terletak tidak di pantai Cina. Yang terakhir, kota Chongqing, kota terbesar ketujuh di Cina ini terletak di daerah pegunungan di Cina Tengah, dikenal sebagai kota yang penuh futuristik karena bangunan gedung infrastrukturnya luar biasa, begitu megahnya dan keunikan. Ada jalur kereta api dan jalan yang menembus gedung. Ada alun-alun kota yang terletak di atap gedung yang sangat tinggi dan berbagai gedung dihubungkan dengan berbagai jalan. Kita lanjutkan hal unik di Cina. Yang pertama adalah tembok raksasa atau tembok besar Cina yang panjangnya 21 km dari ujung timur di Shanghai-guan sampai ke ujung barat di Jiayuguan. Bahkan diprediksi akan terus dicari keberadaannya lebih panjang dari yang sekarang sudah ada. Yang kedua adalah jaringan kereta api cepat Cina, negara yang paling maju untuk kereta api cepat terpanjang di dunia, 45.000 km. Bandingkan Indonesia, Jakarta, Bandung saja 142 km. Inilah jaringan kereta api cepat Cina yang sudah memenuhi seluruh wilayah yang padat penduduk di Cina. Memiliki istana terbesar di dunia dengan 9.000 kamar dan 980 bangunan. Memiliki 59 situs warisan budaya dunia, terbanyak kedua dan hanya satu kalah ya dari Cina ya. Saat ini tahun 2025 ini sudah 59, Italia 60 dan beberapa tahun ke depan dipastikan Cina akan menyalip Italia. Inilah bangunan-bangunan unik hal menjadi warisan budaya dunia dan di samping itu Cina juga membangun infrastruktur besar-besaran yang membuat dunia sekarang banyak tercengang. Bidang kerjasama dengan Indonesia yang pertama adalah ekonomi dan perdagangan. Tiongkok atau Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Hanya sayangnya untuk ekspor impor ini dalam 3 tahun terakhir ini Indonesia mengalami defisit ya, dan defisitnya akan terus bertambah semakin besar. Barang yang diekspor Indonesia ke Cina itu sebenarnya juga sudah sangat beragam, mulai dari besi baja sampai dengan sarang burung walet. Namun impor kita dari Cina juga terus bertambah dan barangnya juga semakin lengkap. Kerjasama di sektor transportasi jelas kita sudah tahu, pembangunan KCIC Kereta Cepat Indonesia Bandung yang sekarang sudah kita nikmati, pengembangan transportasi ke depan di IKN sebagai Smart City, kemudian juga penerbangan dan juga pelayaran dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kerjasama untuk investasi. Cina adalah investor terbesar kedua setelah Singapura. Dengan bidang investasi antara lain manufaktur, energi terbarukan, dan juga hilirisasi pertanian dari bahan mentah menjadi barang jadi. Industri manufaktur antara lain adalah pembangunan berbagai kawasan industri di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, di Kalimantan Utara, di Sulawesi. Pembangunan proyek bersama KCIC, kemudian kerjasama infrastruktur di beberapa perusahaan atau industri. Di bidang maritim dan SAR adalah kerjasama penyelesaian Code of Conduct di Laut Cina Selatan, walaupun ini bukan berarti kita mengakui 9 lain, ya, tetapi ini adalah untuk kerjasama yang positif, membantu tugas SAR dan Basarnas Indonesia. Kemudian antariksa, kita juga membuat kesepakatan kerjasama untuk menuju ke antariksa melalui LAPAN dan lembaga antariksa Cina. Dan kita sudah tahu ya, anak-anak semuanya, kalian sudah tahu bahwa Cina kira-kira ini membangun infrastruktur secara besar-besaran. Cina memiliki persentase belanja infrastruktur terbesar di dunia, sehingga melakukan pembangunan besar-besaran di berbagai bidang, membangun jalan sutra baru dan infrastruktur di tempat yang aneh. Untuk apa? Dan ada apa dengan Cina? Ternyata yang pertama adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat bagus, akan tetapi Cina jauh lebih naiknya lebih tajam. Yang kedua, meningkatkan daya saing global di Cina.
Yang mana saat ini Indonesia berada di peringkat 27 yang juga mengalami peningkatan bagus. Cina terus naik ya sampai ke peringkat 14. Kemudian mempercepat mobilitas antar warga. Sampai itu juga untuk mengurangi kesenjangan sosial. Tempat-tempat terpencil yang didiami oleh penduduk Cina akan diajak untuk pindah ke tempat yang ramai atau ke kota. Jika tidak mau, maka pemerintah akan segera menghubungkan desa-desa tersebut dengan sarana transportasi yang modern. Untuk mengurangi pengangguran, memperkerjakan para pekerja, memeratakan pembangunan, dan mensejahterakan masyarakat, serta untuk menjadi negara yang terkuat di dunia. Itulah tujuan dari Cina membangun infrastruktur besar-besaran. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saksikan terus video kelanjutan dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.